Om Swastiastu, saya Bayu Parahita. Kali ini saya akan bercerita tentang perkembangan agama Hindu di Indonesia. Awal mula agama Hindu masuk ke Indonesia. Agama Hindu merupakan agama tertua di Indonesia. Dalam perkembangannya, agama Hindu berasal dari India, yaitu di daerah Punjab, tepatnya berada di lembah Sungai Sindhu. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia, yaitu teori Brahmana, menyatakan bahwa Maharshi dari India datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu. Teori Ksatria menyatakan bahwa prajurit India yang kalah perang, mereka melarikan diri ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Teori Vaishya menyatakan bahwa pedagang India yang berdagang di Indonesia kemudian menyebarkan agama Hindu. Teori Sudra menyatakan bahwa orang biasa datang ke Indonesia untuk mengadu nasib dan memperbaiki taraf hidup, kemudian menyebarkan agama Hindu. Dan terakhir, teori arus balik menyatakan bahwa orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu, kemudian pulang ke Indonesia dan menyebarkan pelajaran agama Hindu yang mereka peroleh dari India. Berdasarkan sejarah, agama Hindu di Indonesia berkembang pesat setelah munculnya beberapa kerajaan yang bercorak Hindu. Di antaranya adalah 1. Kerajaan Kutai. Berdasarkan sejarah, kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dengan ditemukan 7 buah yupa yang menggunakan aksara Pallava dan bahasa Sanskerta, diperkirakan prasasti ini dibuat pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan prasasti yupa, dapat diketahui bahwa raja pertama dari kerajaan Kutai adalah Aswawarman. Raja Aswawarman merupakan putra dari tokoh terkemuka pendiri Kutai, yaitu Kudungga yang berasal dari kerajaan Champa, Kamboja. Dalam perjalanan kerohaniawannya, Kudungga sampai di Kalimantan Timur dan mendirikan Kutai. Kudungga dalam memimpin Kutai dengan konsep kepala suku. Setelah Kudungga wafat dan digantikan oleh Aswawarman, barulah konsep kerajaan digunakan. Raja Aswawarman memiliki 3 putra dan salah satunya putra termasyhurnya adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman memeluk agama Hindu Siwa yang sangat kental. Raja Mulawarman terkenal dermawan dan sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyatnya. Salah satu prasasti menyebutkan Raja Mulawarman mensedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Dari pengaruh kebudayaan India di Kalimantan muncullah sistem kasta. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di daerah Jawa yang terletak di Jawa Barat, diduga di wilayah Bogor karena banyak penemuan prasasti dan arca di daerah ini. Raja yang terkenal pada masa itu adalah Raja Purnawarman. Adapun temuan prasasti tersebut yaitu prasasti Cirautan, prasasti Kebon Kopi, prasasti Tugu, prasasti Cidanghiang, prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi, dan prasasti Muracianten. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Salah satu dari prasasti tersebut yaitu prasasti Cirautan yang menggambarkan telapak kaki Raja Purnawarman yang dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Kemudian prasasti Kebon Kopi menggambarkan telapak kaki Gajah Airawata yang dianggap sebagai gajah tunggangan Dewa Wisnu. Raja Purnawarman memimpin sangat bijak dan dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Saat itu Raja Purnawarman berhasil membuat saluran air untuk pertanian dan mencegah banjir. Hal ini diperkuat oleh temuan prasasti Tugu. Sedangkan peninggalan arca yaitu arca Wisnu Cibuaya I dan arca Wisnu Cibuaya II. Dari prasasti dan arca dapat diketahui kehidupan keagamaan pada saat itu adalah aliran Hindu Wisnu. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno pernah dipimpin oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, menghasilkan pemimpin Mataram kuno berturut-turut yaitu Sanjaya, Rakai Pikatan, Dyah Balitung, dan Dyah Wawa.
Peninggalan candi Hindu pada masa kerajaan Mataram kuno satu-satunya adalah Candi Prambanan yang dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Di dalam Candi Prambanan dibangun Candi Sewu yang bercorak Buddha yang konon digunakan untuk penghormatan kepada istri Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Shailendra. Peninggalan candi dari dinasti Shailendra salah satunya adalah Candi Borobudur. Peninggalan sejarah lainnya berupa prasasti. Prasasti tersebut diantaranya Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasi. Pada Prasasti Canggal disebutkan bahwa kerajaan telah berdiri dan berkembang sekitar abad ke-7 Masehi dengan raja pertamanya yaitu Raja Sanjaya. Dan keempat adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu termuda Indonesia yang terletak di Trowulan, Jawa Timur. Kerajaan tersebut didirikan pada tahun 1293 Masehi setelah Kerajaan Singosari runtuh. Raja pertama di Majapahit yaitu Raden Wijaya yang beragama Hindu memerintah dari tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Puncak kejayaan Majapahit adalah pada masa pemerintahan Raja yang buruk dan patinya bernama Gajah Mada. Adalah pengikut Hindu yang berhasil menyatukan Nusantara. Bukti peninggalan sejarah Majapahit berupa Prasasti Tunaharu, Prasasti Blambangan, dan Prasasti Blitar. Sedangkan peninggalan dalam bentuk candi adalah Prasasti Tegowangi, Candi Sawenta, dan Candi Tikus, Candi Gapura Wuringin, dan Candi Bajang Ratu. Peninggalan dalam bentuk sastra adalah Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Arjuna Wiwaha, dan lain-lainnya. Dari peninggalan sejarah tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Majapahit bercorak Hindu Siwa dan Buddha. Demikianlah cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.